Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai teori bahasa dan otomata. Pertama, teori bahasa. Bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemroses naskah atau text processor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Selanjutnya, otomata. Otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Teori otomata meliputi sebagai berikut. Pertama, ada teori bahasa formal. Kedua, regular expression. Tiga, finite automata. Keempat, non-deterministic finite automata. Kelima, finite automata dengan output. Keenam, konteks free grammar. Dan yang terakhir ada pushdown automata. Berikut pengertian program sebagai objek matematika. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, diberlakukannya alasan, reason, logika, logik, dan aturan rule untuk kombinasi. Yang kedua, apakah program mengoperasikan bilangan, teks, atau apapun. Hardware atau software. Kekompleksan hardware dan software ditangani oleh prosesor untuk mengkonversi program ke dalam bentuk execute atau eksekusi. Execute file dapat dibentuk melalui compile, assembly, dan sebagai interpreter. Berikutnya, ada beberapa tahap pengertian dasar. Yang pertama ada simbol. Simbol adalah sebuah entitas abstrak, seperti halnya pengertian titik dalam geometri. Sebuah huruf atau sebuah angka adalah contoh simbol. Yang kedua ada string. String adalah deretan terbatas, finite simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Kemudian ada, jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai W mutlak dan didefinisikan sebagai cacahan banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan A, B, C, B, maka W mutlak sama dengan 4. Kemudian ada string hampa. String hampa adalah sebuah string dengan 0 buah simbol. String hampa dinyatakan dengan simbol fungsi transisi atau pangkat, sehingga fungsi transisi mutlak adalah sama dengan 0. String hampa dapat dipandang sebagai simbol hampa karena keduanya tersusun dari 0 buah simbol. Dan yang terakhir ada alfabet. Alfabet adalah himpunan hingga finite set simbol-simbol. Selanjutnya ada beberapa sifat operasi. Yang pertama, tidak selalu berlaku X sama dengan prefix X, postfix X. Selalu berlaku X sama dengan head X, tail X. Tidak selalu berlaku, dan yang selanjutnya, tidak selalu berlaku prefix sama dengan postfix atau prefix postfix X. Yang keempat, selalu berlaku proper prefix X, proper postfix X. Yang kelima, selalu berlaku head X, tail X. Yang keenam, setiap prefix X, proper prefix X, postfix X, proper postfix X, head X, dan
tail X adalah substring X, tetapi tidak sebaliknya. Yang terakhir, setiap substring X adalah subsekuensi X, tetapi tidak sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari AIS, yaitu konsep dasar. Konsep dasar yang memiliki anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat anggota bahasa beserta hingga kalimat. Berikut adalah simbol-simbol dari simbol terminal, yaitu huruf kecil, misalnya A, B, dan C. Lalu simbol operator, misalnya plus, garis miring, atau dan, atau kali. Garis miring ini bisa sama dengan pembagian. Simbol tanda baca, misalnya koma, dan simbol tanda baca lainnya yaitu titik, misalnya titik. String yang tercetak tebal, misalnya if, then, else, dan else. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal atau variabel, terdiri dari huruf besar, misalnya A besar, B besar, dan C besar. Huruf S besar sebagai simbol awal. String yang tercetak miring, misalnya X, dieja EXPR. Selanjutnya, teori bahasa formal. Pembentukan struktur sebuah bahasa diawali dengan memakai sebuah finite set himpunan terbatas, di mana unit fundamental disebut alfabet dengan tulisan seperti demikian. String-string yang boleh ada di dalam sebuah bahasa disebut word. Selanjutnya ada grammar. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple, yaitu FT, F besar, FN, F-nya besar, S, dan P, dan dituliskan sebagai G dalam kurung FT, F-nya besar, FN, F-nya juga besar, dan S, P, S, P, S dan P-nya itu juga besar, di mana FT himpunan simbol-simbol terminal atau dalam kurung alfabet sama dengan kamus, dan FN himpunan simbol-simbol non-terminal. S, C, V simbol awal dalam kurung simbol start. P himpunan produksi. Selanjutnya, palindrom adalah rata, frase, nomor, atau urutan lainnya dari unit yang dapat dibaca dengan cara yang sama di kedua arah. Didefinisikan suatu language yang disebut palindrom dari alfabet. Alfabet sama dengan A, diberikan contoh alfabet sama dengan A dan B. Palindrom sama dengan A dan semua string dikalikan sedemikian sehingga reverse dalam kurung X sama dengan X, maka akan diperoleh palindrom sama dengan buka kurung, sorry ini kurang tahu juga hurufnya, A, B, atau dihasilkan sesuai di gambar. Terima kasih. Selanjutnya ada regular expression, yaitu sebuah cara mendefinisikan language yang lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan elipsis diakhiri dengan. Language ini disebut regular language. Contohnya L4 sama dengan X, XX, XXX, XXXX.
Dengan memanfaatkan closure, bila S sama dengan X, maka L4 sama dengan statement awal. Dapat juga ditulis sebagai L4 sama dengan X. Otomata hingga. Sebuah otomata hingga adalah kumpulan dari 3 hal. Yang pertama, kumpulan terbatas atau finite set dari state, kondisi, atau keadaan. Satu diantaranya menjadi initial state, kondisi awal, atau start state. Dan beberapa bisa berarti tidak ada. Dari antaranya dinyatakan sebagai final state. Kemudian yang kedua ada himpunan alfabet. Alfabet berisi beberapa huruf, di mana string-string bentukan dari alfabet akan dibaca huruf demi huruf. Kemudian ada kumpulan terbatas dari transition yang menjelaskan untuk tiap state dan tiap huruf yang dibaca ke state mana perjalanan dilanjutkan. Penerapan dari otomata hingga adalah yang pertama, perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan memantau perilaku rangkaian digital. Yang kedua ada lexical analyzer, yaitu komponen compiler yang bertugas memecah teks input menjadi logical unit, seperti identifiers, terus keyword, dan punctuation. Yang ketiga ada perangkat lunak untuk memindai dokumen teks yang jumlah halamannya luar biasa banyak guna menemukan kesamaan kata, frase, dan bentuk-bentuk lain. Terus yang terakhir ada perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa sistem-sistem dengan stata atau state beberapa yang berhingga jumlahnya. Non-deterministic finite automata. Non-deterministic finite automata ini biasa disebut dengan NPA, yaitu menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. Pada non-deterministic finite automata ini, atau biasa disebut dengan NPA ini, dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Pada setiap pasangan state input dapat memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. NPA ini diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Michael O. Robin dan Dana Scott. Nah, NPA itu sendiri merupakan finite automata dengan memiliki 5 tuple yang direpresentasikan sebagai berikut. Ada key, yaitu disebut dengan himpunan state. Contohnya, himpunan state dari key 0, key 1, key 2. Kemudian ada simbol sigma, yaitu disebut dengan input alfabet. Contohnya itu ada A dan B. Kemudian ada simbol fungsi transisi. Selanjutnya ada key 0, yaitu sebagai state awal, dan F sebagai state akhir. Lalu ada contoh dari DFA. Di sini ada key sama dengan himpunan state dari key 0, key 1, dan key 2. Kemudian alfabetnya diisi dengan 0 dan 1. Kemudian state awalnya adalah key 0 dan F state akhirnya adalah key 2. Deterministic finite automata. Deterministic finite automata atau DFA sering dikenal juga sebagai deterministic finite state machine atau DFSM, dan deterministic finite state automation atau DFSA. Deterministic finite automata atau DFA menerima masukan atau biasa disebut input yang hanya memiliki satu busur keluar. Pada deterministic finite automata, dari satu state yang ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi apapun state pada saat itu atau current state atau masukan
atau inputnya itu selalu terdapat satu atau hanya satu step berikutnya. DFSA diperkenalkan oleh Warren McCulloch atau Walter Pitts sebagai peneliti pertama yang memperkenalkan konsep mirip dengan finite automata pada tahun 1943. Berikut merupakan contoh DFA. Lalu ada perbedaan NFA dan DFA. Yang pertama, NFA dapat menggunakan transisi string kosong atau empty string. Namun DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong atau empty string. Berikutnya, NFA dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi dalam waktu bersamaan. Namun pada DFA itu dipahami hanya oleh sebagian mesin. Lalu yang ketiga, NFA untuk state selanjutnya mempunyai banyak kemungkinan. Lalu untuk DFA untuk state selanjutnya bisa ditetapkan atau dengan jelas. Lalu yang keempat, NFA itu cenderung lebih mudah dibuat. Namun untuk DFA itu lebih sulit untuk dibuat. Lalu yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih banyak. Untuk DFA, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Lalu yang berikutnya, tidak semua NFA itu adalah DFA. Namun untuk DFA, semua DFA merupakan NFA. Lalu yang terakhir, NFA membutuhkan lebih sedikit ruang atau space. Namun untuk DFA itu cenderung lebih banyak membutuhkan ruang atau space. Selanjutnya ada konversi dari NFA ke DFA. Pertama, mulai dari state awal NFA, kemudian mengikuti transisinya untuk membentuk state-state baru. Untuk setiap state yang terbentuk diikuti lagi transisinya sampai tercover semua. Kedua, jika state baru yang terbentuk cukup ditulis sekali saja. Yang ketiga adalah jika state baru yang terbentuk adalah state kosong, maka state kosong tersebut harus tetap digambarkan sebagai sebuah state. Yang terakhir adalah semua state pada DFA yang mengandung final state NFA akan menjadi final state. Minimisasi FA. Pertama adalah FA sesuai dengan namanya merupakan mesin dengan jumlah state terbatas. Kedua, ada jumlah minimal state yang diperlukan untuk membuat suatu FA menerima suatu bahasa reguler. Ketiga, untuk sebuah bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Keempat, perbedaannya hanyalah jumlah state yang dimiliki oleh otomata-otomata yang saling ekuivalen tersebut. Tujuan minimisasi FA adalah mengurangi jumlah state dari suatu FA dengan tidak mengurangi kemampuannya untuk menerima suatu bahasa. Tahapan minimisasi FA. Pertama, list semua kemungkinan pasangan state P, Q, atau pasangan tidak berurutan. Kedua, lakukan dalam sejumlah pas. Pada pas pertama, tandai pasangan yang tepat hanya satu state-nya pada final state. Kedua, pada state pas berikutnya, tandai pasangan R, S, bila terdapat A, anggota alfabet, menyebabkan transisi, dan transisi SA sama dengan Q, sementara P, Q sudah bertanda. Pas selesai jika sudah tidak ada lagi pasangan yang ditandai. Jadi, P, Q tak bertanda dapat digabung menjadi satu kelas ekuivalensi. Jika semua pasangan bertanda, maka FA sudah minimal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.